Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Maladepane dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas Palembang. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi permintaan dan penawaran tentang permasalahan kenaikan harga beras. Berikut video dan penjelasan dari saya. Harga beras premium di sejumlah daerah naik dan sudah menembus harga Rp17.000 per kilogram. Kenaikan tersebut tercatat sebagai kenaikan tertinggi dari dalam sejarah. Pedagang memperkirakan harga beras akan tembus terus naik bila terjadi gagal panen dan stok beras yang terus berkurang. Harga beras tinggi masyarakat. Teresah sebelumnya beras juga mengalami kelangkaan dan kini masyarakat dihadapkan dengan tingginya harga beras jenis medium dan premium. Tak hanya pembeli, pedagang beras di pasar tradisional di Indonesia juga mengeluarkan harga beras termahal sepanjang sejarah ini. Akibat daya beli masyarakat menurun drastis, banyak dugaan-dugaan dari berbagai pihak terkait tingginya harga beras ini. Sementara itu, Menteri Perdagang menyebut kenaikan harga beras di pasaran disebabkan faktor El Nino yang mengakibatkan masa panen mengalami kemunduran. Meski begitu, memperkirakan harga beras akan berangsur stabil karena panen akan terjadi pada bulan Maret hingga Mei 2004. Pada hari Rabu, pada tanggal 21 Februari 2024, harga beras di seluruh Indonesia naik drastis. Beras medium dijual Rp14.000 hingga Rp15.200 per kilogram. Sementara beras premium dijual dengan sehingga Rp16.500 hingga Rp17.000 per kilogram. Selain itu, Ketua Umum DPI Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKP Abdullah Mansuri menyatakan kenaikan harga pasar beras dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya produksi di tahun lalu yang gagal. Rekor tertinggi harga beras dalam sejarah Republik ini berdiri. 98 kita mengalami krisis, kita tidak pernah mengalami momentum seberat ini, harga setinggi ini. Tahun 2018 kita juga tidak mengalami fase ini. Nah, sekarang memang kita diuji karena beberapa faktor. Faktor pertama karena memang produksi tahun lalu tidak terlalu besar atau gagal, ditambahi beberapa momentum yang kita beruntutan, mulai pemilu, sebentar lagi Ramadan. Ini ujian-ujian berat yang kita harus hadapi, Mbak Nadia. Stok yang dimiliki Bulog melalui impor yang sudah masuk kurang lebih sekitar 300 sampai 500 ton itu sesegera mungkin dikucurkan, minimal di wilayah-wilayah yang potensi permintaannya cukup tinggi, Jabodetabek, Jawa dan seterusnya. Dan kalau itu bisa dilakukan, sembari pemerintah harus meyakinkan kepada publik, harus meyakinkan kepada kami bahwa pemerintah siap memproduksi sebesar-besarnya untuk tahun 2024. Karena apa? Karena ini juga Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPJS, rata-rata harga beras di tingkat grosir tahunan terjadi kenaikan sejak 2014. Di tahun 2014, rata-rata harga beras di tingkatkan grosir tahunan mencapai Rp9.637 per kilogram. Kenaikan terjadi di tahun 2018, di mana rata-rata harga beras ditingkatkan grosir tahunan mencapai Rp12.054 per kilogram. Namun, di tahun 2021, kenaikan rata-rata harga beras di tingkat grosir sempat turun di Rp10.395 per kilogram. Kenaikan kembali terjadi di tahun 2023, lalu yang mencapai Rp13.588 per kilogram.
hingga puncaknya Februari di 2024 yang menembus Rp16.000 per kilogram. Presiden Joko Widodo menjelaskan kenaikan harga beras mutlak terjadi akibat El Nino. Pemerintah pun berjanji akan bagikan 10 kg per bulannya hingga bulan Juni. Kenapa harga beras naik? Karena ada perubahan musim, ada El Nino, dan itu dialami bukan hanya negara kita, tapi negara lain juga mengalami hal yang sama, harga beras naik. Hanya di negara lain nggak diberi 10 kilo per bulan, kita, rakyat kita diberi 10 kilo setiap bulan. Bedanya itu, ya, supaya Bapak Ibu semuanya mengetahuinya. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga mengatakan peningkatan produksi beras dinilai dapat menurunkan harga beras yang saat ini tinggi. Lalu, sampai kapan masyarakat harus menunggu? Baiklah, dari video tadi saya akan menjelaskan permasalahan beras naik dalam sejarah ini. Kenapa bisa naik? Bisa dibilang juga, kata Pak Presiden Joko Widodo tadi, mengatakan adanya perubahan iklim yang bernama El Nino, dan itu yang membuat sejumlah wilayah harus mengalami kegagalan panen. Dan ini tidak hanya di Indonesia saja, hampir di seluruh negara dunia. Jadi, apa solusi kenaikan harga beras ini? Pemerintah Menteri Pedagang Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan terus melontarkan beras SPHP yang disebut dengan stabilitas pasokan dan harga pangan guna menjaga stabilitas harga beras nasional. Dia menjamin kok beras murah ini memiliki kualitas bagus dan tak kalah dengan beras premium. Menteri Pedagang juga berkata harga beras premium masih akan bergerak naik karena beras lokal premium masa panennya bergeser akibat El Nino. Baiklah, dapat saya simpulkan dari penjelasan kenaikan harga beras karena terjadinya adanya perubahan iklim yang disebut dengan El Nino. Baiklah, sekian dari penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.